Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Asmaul Husna dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran dalam penyusunan kurikulum masa pandemi. COVID-19 membuat semuanya berubah total. Pendidikan pun harus belajar dari rumah. Bagaimanakah teknik menyusun perencanaan belajar dari rumah? Ikuti materi kurikulum pada pertemuan ketiga. Jadi kiat-kiat pembelajaran dalam penyesuaian kurikulum PAUD di masa atau selama masa pandemi COVID-19. Kenapa saya katakan selama masa pandemi COVID-19? Karena memang seperti apa yang disampaikan Mas Menteri, bahwa untuk PAUD paling cepat kita bisa pembelajaran tatap muka di bulan November, jadi 5 bulan setelah tahun ajaran baru, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Itu untuk daerah atau wilayah yang berzona hijau. Ini akan saya bagi menjadi 4, yaitu 1. Kondisi dan situasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, bagaimana implementasi kurikulum PAUD? Dalam hal ini penyederhanaan kurikulum PAUD, atau bisa kalau Mas Menteri bilang itu relaksasi. Kalau di sini saya lebih ke bahasa sehari-hari, yaitu penyederhanaan kurikulum PAUD. Jadi kurikulum PAUD nantinya kita sederhanakan, kita sesuaikan, karena seperti apa yang disampaikan bahwa kurikulum tidak wajib untuk dituntaskan. Karena tidak wajib dituntaskan, maka kita akan sederhanakan, kita relaksasi. Yang ketiga adalah pengembangan perangkat ajar, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran. Baik, mengingat surat keputusan bersama kemarin, ada 9 poin penjelasan yang bisa saya rangkum di sini. Tapi nanti yang akan saya bahas hanya poin 1 dan poin 2, yaitu poin 1 tentang prinsip-prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, dan poin 2 yaitu tentang pola pembelajaran pada jenjang PAUD dan Jakmon. Jadi tahun 2020-2021 tahun ajaran itu tidak berubah jadwalnya, di mana tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Tapi jadwal tersebut tidak merubah metode pembelajaran yang dipakai, baik itu daring, luring, atau kombinasi. Jadi di sini seperti yang disampaikan kemarin dalam surat keputusan bersama, bahwa PAUD itu nantinya akan dimulai 5 bulan setelah tahun ajaran baru, yaitu paling cepat bulan November. Ini catatan hanya untuk yang di zona hijau, tapi kalau zona merah, orange, dan kuning belum bisa pembelajaran tatap muka. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Jadi prioritas utama dari prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi ini harus dipegang. Jadi sebelum membuat kurikulum PAUD, kita harus tahu prinsip kebijakannya dulu. Jadi tolong diperhatikan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagaimana menyederhanakan kurikulum PAUD 2013 sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang
pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi 6 bulan semester pertama ini kita kurikulumnya kita sederhanakan atau kita relaksasi, yaitu ada garis-garis besar yang harus dipahami oleh bunda-bunda PAUD sebelum membuat kurikulum. Di sini sudah saya bagi dua untuk membandingkan, untuk melihat ya. Di sini ada kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum 2013 ketika masa normal itu adalah mengejar ketuntasan kompetensi inti dan kompetensi dasar KI dan KD-nya. Itu harus tuntas. Tapi direlaksasi kurikulum dan pembelajaran pada surat edaran nomor 4 tahun 2020 sudah kita sederhanakan, sudah disederhanakan, yaitu satu, tentang BDR atau belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau PJJ dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan capaian kurikulum. Jadi di sini lebih ditekankan pada pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Yang kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Contoh atau antara lain mengenai bagaimana penanganan pandemi COVID-19 atau tentang materi yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Yang ketiga, aktivitas dan tugas-tugas pembelajaran BDR diberikan bervariasi sehingga anak tidak jenuh sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk di sini guru atau sekolah harus mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas BDR karena masing-masing orang tua wali murid itu tidak sama. Yang terakhir adalah bukti atau produk aktivitas BDR harus diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa harus memberikan skor. Jadi tetap evaluasi itu harus diberikan sehingga anak tidak merasa percuma untuk belajar. Ketika kita memberikan umpan balik, kita memberikan reward, anak-anak akan semangat. Selanjutnya, dari mana kita mulai penyederhanaan kurikulum? Yaitu dimulai dari pemetaan kurikulum itu sendiri. Jadi kita muatan materi itu kita mulai petakan untuk yang sesuai dengan penanganan COVID 2019. Kemudian kita analisis materi-materi yang sudah kita kumpulkan tadi, yaitu mungkin ada materi yang esensial atau prasyarat. Yang kita pakai adalah materi yang esensial. Dan kemudian KD yang tumpang tindih atau materi yang beririsan itu kita coba untuk kita pinggirkan, kita pilih yang inti. Bukan berarti KD yang tumpang tindih yang sudah ada di kurikulum 2013 itu tidak bagus semua. Tapi untuk saat penanganan COVID-19 ini kita pilih salah satu karena sifatnya di sini kan relaksasi atau penyederhanaan. Contoh KD yang tumpang tindih di sini misalnya 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 3.1 gandengannya dengan 4.1 yaitu mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. Jadi yang kita pakai satu saja karena ini beririsan tumpang tindih, karena sama-sama ketika kita mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya itu ada rasa bersyukur. Rasa bersyukur bisa diaktualisasikan dengan sikap doa, ibadah. Nah ini sama dengan 3.1 yaitu mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. KD yang beririsan atau tumpang tindih seperti ini kita ambil satu saja, misalnya untuk yang lebih luas yaitu 1.1 tentang mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Dan masih banyak nanti KD-KD yang tumpang tindih itu nanti bunda-bunda akan menyisikan karena ini kita akan menyederhanakan kurikulum. Dan yang terakhir adalah reformulasi untuk penyederhanaan. Jadi formulanya kita rubah kembali untuk lebih
sederhana. Di sini yang disebut relaksasi itu seperti itu. Jadi kita sederhanakan kembali. Selanjutnya, bagaimana kita menyusun strategi pengembangan perangkat ajar? Yaitu satu, mengidentifikasi KD yang akan menjadi acuan. Tadi kita sudah pemetaan ya, pemetaan materi, dan juga kita sudah mulai menganalisis KD-KD yang tumpang tindih. Nah, itu yang akan kita jadikan acuan, itu kita identifikasi. Terus yang kedua, menyusun tujuan pembelajaran yang lebih fokus supaya implementasi pembelajaran lebih bermakna sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Dan yang ketiga, menyusun silabus atau desain perangkat ajar. Terakhir baru kita mengembangkan RPP dan materi pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana tentang strategi pembelajaran? Pembelajaran PAUD tetap pakai pembelajaran terpadu karena kita tematik. Jadi nanti bunda-bunda ketika membuat kurikulum yang disederhanakan tetap kita pakai tematik ya bunda ya. Dan di sini sudah saya pilihkan untuk bagaimana penanganan COVID yang bisa dimasukkan dalam kurikulum 2013 kurikulum PAUD, yaitu satu, mungkin bisa bunda-bunda pakai acuan, atau kalau bunda-bunda mau mengembangkan lagi silakan. Tapi di sini saya sudah kelompokkan untuk khusus penanganan COVID-19, yaitu satu, tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, karena itu penting, ini hubungannya dengan penanganan COVID-19, literasi dan numerasi, pendidikan karakter, kecakapan hidup, germas, penanganan COVID-19 sendiri, dan spiritual agama, sosial emosi, juga seni. Jadi di sini walaupun sifatnya kita itu relaksasi kurikulumnya, tapi tetap 6 bidang pengembangan harus masuk. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, semoga bisa membantu bunda-bunda PAUD untuk menyusun kurikulum dan semangat untuk pendidikan PAUD yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.